Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Satria Rahmat di channel kelas informatika. Nah, kali ini kita bakal memulai pelajaran C++. Yang pertama-tama di part 1 ini kita akan mengenal tentang C++ dan sejarahnya. Oke. Saya nemu beberapa referensi dari Wikipedia contohnya. Jadi C++ itu dibuat pada tahun 1970-an, tepatnya kayaknya 1985. Nah, itu peningkatan dari bahasa B ya. Nggak tahu deh, kayaknya nggak ada deh bahasa B. Cuman setahu gua gini, dulunya kan ada bahasa yang namanya C, bukan C++. Kan ada C Sharp dan C++. Nah, ini semua beda ya. C Sharp sama C++ itu semua beda. Nah, kenapa ada bahasa C++? Nah, jadi bahasa C++ ini adalah perkembangan dari bahasa C ini. Jadi ceritanya gini. Ada seorang programmer yang namanya mana ya? Gue lupa namanya, kayak nggak ada di sini. Oh iya, ini Bjorn Stroustrup. Ini yang ngebuat bahasa C, mengembangkan ya, membuat bahasa C++ dari perkembangan dari bahasa C. Jadi gini, dia pengen nambah fiturnya bahasa C ini, jadi lebih kompleks. Contohnya nambah fungsi ini, jadi ntar C++ bisa digunakan di misalnya chip Arduino. Kan mungkin kalian mempelajari bahasa C++ ini mungkin gara-gara tugas kuliahan, atau pengen memperdalam soal IoT, atau membuat aplikasi desktop. Kayaknya bisa C++ itu buat aplikasi desktop. Jadi ya itulah, makanya si ini nambahin si fitur bahasa C. Dan kemudian akhirnya nih, dia pertama dia ini kan kita udah nambah nih fiturnya banyak banget, sampai mungkin puluhan bahkan ribuan fitur, ratusan atau entahlah berapa. Dan akhirnya dia pikir, oh ini kasih nama apa ya, oh gimana kalau C++ saja kan. Ini penambahan fitur dari C. Nah, jadi gitu, kenapa namanya jadi C++, karena dia perkembangan dari bahasa C gitu, bro. Nah, kemudian kita mungkin saya bakal ngejelasin gimana sih alur bahasa C++ ini dijalanin di Devis. Nah, jadi bahasa C ini mungkin beberapa kalian mikir bahwa C++ ini cuma dijalanin di Windows mungkin ya. Itu salah besar. Nah, jadi C++ ini bisa dijalanin di Linux, Mac OS, Android, dimanapun. Jadi ntar di part kedua mungkin gue bakal ngebikin 3 subpart lagi. Jadi buat kalian misalnya punyanya operasi sistem Windows, saya bakal jelasin gimana caranya persiapan belajar C++ di Windows, Linux, bahkan di Android. Buat kalian yang nggak punya device PC atau laptop, bisa di Android belajarnya. Oke, nah jadi C++ itu pertama itu dalam bentuk source code. Orang-orang bisa nyebutnya source code gitu. Source code ini ya, ini anggaplah si source code ini codingan gitu. Gimana ya, C ini. Nah, terus dikompile jadi bahasa mesin. Nah, jadi pertama kita ngoding si C++ ini bahasanya nggak bisa langsung dijalan, nggak bisa. Beda kalau Python misalnya kita udah ngoding nih, udah ngambilin source code-nya, udah jadi kan, terus kita jalan Python spasi novefile.py gitu. Nah, itu udah bisa. Sedangkan kalau C++ atau bahasa C, Java itu nggak bisa, harus di compile dulu. Sebenarnya apa sih compile ini? Compile adalah proses penerjemahan dari suatu bahasa pemrograman, contohnya C++, ke bahasa mesin. Ini bahasa mesin ini. Anggaplah ini komputer ya. Nah, diterjemahkan ke sini, ke bahasa mesin supaya ngerti. Si komputer ini ngerti. Ini maksudnya perintahnya suruh apa? Contohnya nampilin sebuah teks, nah gitu. Harus dikompil dulu. Nah, terus mungkin kalian bertanya-tanya, gimana kalau misalnya tuh kita ngebikin banyak file nih, banyak codingan, ada anggaplah 10 codingan kan. Terus jadiin satu file Excel gitu. Kan kalau di Windows kan kalau misalnya ngedownload aplikasi ada file Excel gitu atau executable file. Nah, itu ada proses yang namanya linking.
Nah, linking itu adalah proses dari hasil compile atau semua objek file dijadikan satu. Ntar gua bakal ngajarin caranya mungkin di part 3, bakal ngasih tahu. Jadi anggaplah ada ini codingan pertama. Nah, terus ada codingan kedua. Buat contoh 2 codingan aja ya. Terus ada codingan lagi kan. Nah, terus ada yang namanya linking. Ini linking digabungin jadi satu. Nah, ini ntar bakal jadi yang namanya file exe atau executable file. Sorry gua nggak punya touchpad, drawpad, jadi ngetiknya nulisnya pakai mouse biasa di Google Jamboard nih. Nah, itu aja ya. Jadi kalian lumayan udah tahu bahasa C ini berasal dari mana. Dan juga ya, C++ ini udah punya konsep yang namanya OOP atau Object Oriented Programming, dan sepertinya di bahasa C, bukan C++, bahasa C yang awalnya dia tuh nggak punya OOP kayaknya. Kalau kalian pengen tahu dia punya OOP apa enggak, silahkan cari Google, banyak banget referensinya ya. Oke, cukup itu aja konten gua kali ini. Di part kedua mungkin saya bakal ngebahas caranya untuk persiapan belajar di Linux, Windows maupun Android. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua Satria Rahmat dari channel Kelas Informatika. Salam.